Materi yang telah kita dengarkan tadi, saya yakin menginspirasi kita untuk memahami lebih dalam mengenai pendidikan inklusif dan sekolah aman, serta lebih memahami kebutuhan dan hak siswa-siswi berkebutuhan khusus, sehingga dapat menghindarkan siswa-siswi berkebutuhan khusus dari pembulian, maka terbentuklah sekolah aman. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saat ini kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sesi materi 2 yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, Kepala Sekolah Widya Wiyata Sudowarjo, Ibu Inaya Sriwardani, SPSI. Selamat siang, Ibu. Selamat Inaya siang. Sri Inaya Sriwardani SPSI yang kerap disapa Deni atau Ines, lahir di Sumeneb 3 Juli 1975. Beliau merupakan pengelola SD dan SMP Widya Wiyata di Sidoarjo, Jawa Timur, dan sekarang menjabat sebagai Kepala SMP Widya Wiyata. Beliau juga merupakan seorang praktisi pendidikan inklusif dan terlibat dalam pengurus maupun penasehat di beberapa komunitas dan organisasi. Dengan kegiatan seperti proyek literasi digital, pengasuhan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, organisasi alumni, hingga komunitas peduli lingkungan hidup. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan materi kedua dari narasumber kita, Ibu Inaya. Kepada Ibu Inaya disilahkan, waktu penyampaian materi 20 menit ya, Bu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada SMP Santo Nikolaus Lokon ya yang telah mengundang saya untuk bisa hadir walaupun secara virtual pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, terima kasih kesempatannya. Tadi sepertinya dari beberapa sambutan dan kemudian dari pemateri pertama juga sudah luar biasa lengkap. Saya izin untuk melengkapi dan berbagi. Saya tidak ingin menggurui. Mudah-mudahan bisa dipahami dan karena kita beda kultur ya. Mungkin saya dari Jawa Timur, saya bisa hadir virtual kali ini dan mudah-mudahan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya kebagian nih untuk tema implementasi sekolah inklusif dalam menciptakan sekolah aman. Nah, saya hubungkan dengan implementasi kurikulum merdeka. Kenapa? Karena tentu saya yakin semuanya sudah sangat familiar dengan apa itu sekolah kurikulum merdeka. Tentu di awal saya ingin mengajak semuanya bahwa kalau kita berbicara kurikulum merdeka, nah seperti Pak Menteri bilang nih, harus dimulai dari kita para pendidik memerdekakan diri ya. Jadi dari merdeka berpikir, merdeka belajar. Sebelum para pendidik, para guru yang terhormat, yang hebat-hebat belum memerdekakan diri, saya yakin belum bisa memerdekakan peserta didiknya ya. Jadi mari kita sama-sama memerdekakan berpikir dengan menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Oke, tadi sudah banyak disinggung mengenai pendidikan inklusif. Rasanya beberapa slide saya akan saya skip ya, atau saya percepat. Nah, karena ini sudah beberapa sudah dibahas di pemateri sebelumnya. Oke, jadi tadi dari awal juga sudah disampaikan apa itu pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif ini kalau saya poin penting adalah menerima dan menghargai ya dari berbagai perbedaan sosial, budaya, agama, suku bangsa, semuanya menjadi bagian dari warga sekolah. Penting kita menerima dan menghargai perbedaan ini. Dan tentu saya yakin bahwa sekolah, walaupun mungkin ada pertanyaan, sekolah kami berbasis agama, apakah disebut bukan sekolah inklusif?
tetap inklusif. Pasti ada heterogenitas di budaya, di suku bangsa, ya, dan lainnya. Saya yakin di sekolah SMP San Nikolaus ini juga mungkin ada beberapa siswa-siswinya yang bukan dari Katolik, ya. Karena saya sendiri Muslim, tapi saya mempercayakan anak saya untuk sekolah di SMA Katolik seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari inklusivitas, jadi sekolah yang tidak eksklusif. Dan di sini tentu kalau kita berbicara inklusif, marilah kita merayakan keberagaman dan kebinekaan. Ini kebetulan sekolah yang saya kelola, SD SMP Widya Wiyata, adalah sekolah nasional. Jadi konsepnya juga inklusif, di mana semua agama hadir di sana. Kami merayakan keberagaman ini dan kebinekaan ini dengan cara kami. Mungkin dari teman-teman, para guru, kepala sekolah mempunyai cara yang berbeda untuk merayakan keberagaman dan kebinekaan ini. Dan bagaimana kami merayakan semua perayaan agama bersama-sama kecuali ibadah. Kalau ibadah tentu sendiri-sendiri, ya. Dan bagaimana juga mengenalkan budaya-budaya dari Sabang sampai Merauke. Dan juga bagaimana mencintai tanah air ini yang memang hadir dengan keberagaman yang luar biasa. Nah, jadi inklusif saya setuju, inklusif tidak eksklusif, ya. Nah, pendidikan inklusif sendiri secara konseptual tadi juga ada yang sudah memaparkan dari Pak Materi sebelumnya mengenai layanan untuk anak berkebutuhan khusus, ya, di mana pendidikan inklusi menempatkan anak ABK dari tingkat ringan, sedang, bahkan berat di kelas biasa atau reguler. Nah, tadi juga sudah disampaikan. Di mana model pendidikan inklusi yang diselenggarakan oleh Indonesia itu modelnya adalah inklusi yang moderat atau mainstreaming, ya. Merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan pendidikan reguler. Nah, tentu ini hubungannya dengan bentuk-bentuk kelasnya. Nah, mungkin saya lebih melengkapi bagaimana bentuk-bentuk kelas ini hadir di sekolah inklusif, ya. Pertama adalah bentuk kelas yang reguler penuh, ya. Reguler penuh dalam arti anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain yang normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulumnya. Jadi kita tahu bahwa anak-anak inklusif berkebutuhan khusus ini kita bagi menjadi dua. Jadi anak-anak dengan kemampuan kecerdasan yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Ketika ada peserta didik inklusi berkebutuhan khusus yang hadir dengan kendala seperti ADHD, kemudian gifted yang hadir dengan kecerdasan di atas 130 tetapi mempunyai kendala, kemudian disleksia, diskalkulia, disgrafia, ya. Ini biasanya mereka mampu mempunyai kecerdasan yang baik, tapi mereka membutuhkan tetap pendampingan, tapi mereka menggunakan kurikulum yang. Kemudian bentuk kelas reguler dengan klaster, ya. Dalam arti di sini mereka juga hadir di kelas bersama-sama, tetapi ada pendamping bersama guru pendamping khususnya, kemudian ada di belakang atau ada di depan di klaster sendiri. Kemudian yang ketiga, bentuk kelas reguler dengan full out, ya. Anak ABK belajar bersama anak lain juga di kelas reguler, ya. Konsepnya harus hadir di kelas reguler. Namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler dengan guru pembimbing khusus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di slide bagaimana anak-anak belajar bersama-sama, kemudian mungkin kita tarik 20% waktunya ke kelas sumber, ke ruang sumber. Ruang sumber itu apa sih? Ruang sumber itu ada
seperti ruang terapi yang bisa disediakan seperti terapi bicara, terapi okupasi, kemudian terapi untuk peningkatan kognitifnya. Jadi sesuai dengan kemampuan dari dan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian adalah yang keempat, bentuk regular cluster school out, ya. Nah, jadi yang tadi sama ada pull out-nya juga. Dan kemudian yang kelima, bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Jadi yang anak ABK ini belajar di kelas khusus, biasanya di kelas sumber, pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama dengan anak reguler yang lain. Dalam arti kalau tadi di model kelas 1 sampai 4, model kelas 3 dan 4, 80% berada di kelas reguler, 20% berada di kelas sumber. Tetapi di bentuk kelima terbalik. Bisa 80% di kelas sumber, 20%-nya di kelas reguler atau sesuai komposisi yang bisa diatur, ya. Kemudian yang keenam adalah bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Jadi anak ABK ini belajar di dalam kelas khusus sumber, tetapi mereka tidak masuk di kelas regulernya. Tapi atapnya sama, berada di atap yang sama, seperti itu. Nah, itulah kenapa yang dibilang tadi oleh narasumber yang pertama, intinya tidak ada lagi batasan yang namanya di SLB, ya, harus di SLB seperti itu. Jadi jika ada sekolah yang bisa memenuhi dari 6 bentuk ini, bisa anak-anak semua diakomodir di dalam kelas sekolah reguler. Tapi pertanyaannya mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah kami sekolah inklusif harus menyediakan 6 bentuk kelas ini? Tidak, Bapak Ibu. Jadi bisa bertahap, disesuaikan dengan kemampuan SDM terutama dari para guru untuk menyiapkan kelas-kelas tersebut. Jadi boleh mulai dengan kelas model pertama, kedua, kemudian bertahap. Jadi nggak langsung serta-merta 6 bentuk kelas ini hadir di sekolah Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana caranya untuk membedakan anak si A, si B berada dalam kategori bentuk-bentuk kelas ini? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka ada yang namanya asesmen diagnostik, ya, kognitif dan non-kognitif. Nah, sebelum kurikulum Merdeka sendiri, kami sudah mewajibkan semua anak untuk screening, ya, profil peserta didik melalui asesmen psikologi. Nah, ini butuh bekerja sama dengan seorang psikolog tentunya. Untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, pentingnya ada asesmen supaya kita mempunyai bahan yang tepat, jadi tidak mengira-ngira, ya, kendalanya di mana, ya, sarannya apa, profilingnya lengkap mulai dari kecerdasannya, mulai kemudian emosionalnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, saran kepada orang tua bagaimana, saran untuk sekolah pun ada. Nah, ini perlu untuk asesmen psikologi. Dan asesmen psikologi ini fungsinya, gunanya untuk yang peserta didik reguler adalah untuk asesmen diagnostik non-kognitif itu tadi nantinya yang hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru-guru sudah tidak mengira-ngira lagi, biasanya kan pakai observasi, ya, ini gaya belajarnya apa, tingkat kecerdasannya bagaimana, seperti itu, ya. Nah, bagi anak-anak yang ABK, pentingnya asesmen psikologi ini adalah dasar untuk membuat IEP yang kita sebut atau biasanya pembelajaran, program pembelajaran individu atau PPI, Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya, programnya pasti ada khususnya, ya. Mungkin bisa jadi kombinasi dan sebagainya. Nanti saya
jelaskan bagaimana sih model kurikulum untuk inklusi. Bedanya IEP atau PPI ini dengan modul ajar, kalau kemarin RPP ya, yang sudah modul ajar ya. Jadi kalau waktunya kan kalau RPP dibuat setiap per subtema kalau modul ajar. Kalau IEP itu dibuat minimal per 3 bulan. Per 3 bulan evaluasi. Kemudian subjeknya adalah kalau IEP ini siswa. Jadi satu IEP karena individual, satu kurikulum untuk satu anak. Walaupun ada 2 anak dengan kendala yang sama disleksia contohnya, tetapi pasti IEP-nya tidak sama. Sesuai dengan profiling dari psikologinya kita akan buatkan IEP-nya. Ya, sedangkan kalau modul ajar, guru membuat satu modul ajar untuk seluruh kelas. Ya, dasar penyusunannya dari mana? Kalau IEP dari kurikulum dan assessment tadi ya. Kalau modul ajar murni dari kurikulum. Kemudian pihak yang terlibat pembuatan IEP itu adalah guru, guru pendamping khusus, siswa lain, dan orang tua atau keluarga. Saling bekerja sama. Kemudian kalau modul ajar tentu seorang guru sendiri nih ya. Kemudian ruang lingkupnya ya. Ini bidang studi dalam kurmer yang disederhanakan, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut ya. Nah, itulah bedanya. Kemudian Bapak Ibu, model pengembangan kurikulum inklusi itu ada 3. Pertama adalah kurikulum umum atau duplikasi bagi anak-anak yang hanya kendalanya mungkin tidak ada kendala di kecerdasan, istilah kata, mereka bisa mengikuti kurikulum regulernya, dia hanya menduplikasi saja. Mungkin nanti lebih diarahkan pada proses pembimbingan belajarnya. Penting juga adalah bagaimana sekolah dan orang tua bisa bekerja sama menyediakan guru pendamping. Guru pendamping khusus bagaimana nih kalau sekolah belum bisa menyediakan? Bisa bekerja sama mungkin di kota Anda ada center terapi untuk anak berkebutuhan khusus yang menyediakan guru pendamping khusus ya, dan mungkin secara bertahap bisa menyediakan, sekolah sendiri menyediakan. Di sekolah saya malah guru pendamping khususnya lebih banyak daripada guru mapel atau guru kelasnya ya. Jadi ada tim sendiri untuk guru pendamping khusus. Kemudian kurikulum substitusi yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran. Jadi cara jenis penilaiannya juga berbeda ya, maupun pada program tambahan dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Tetapi kurikulum reguler atau kurikulum merdeka kemudian dimodifikasi, dikombinasi dengan IEP-nya ya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum omisi, di mana beberapa bagian dari kurikulum yang standar, kurikulum merdeka ditiadakan sama sekali karena tidak mungkin dilaksanakan atau dicapai oleh siswa berkebutuhan khusus. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang ada di bentuk kelas 5 dan 6 ya. Nah, jadi sepertinya butuh waktu yang cukup banyak jika ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa sih bentuk kurikulumnya, seperti apa sih jurnalnya. Saya sangat ingin berbagi dengan teman-teman ya. Nah, mungkin nanti di grup peserta saya akan share seperti apa yang bisa nanti ya boleh dimodifikasi sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Nah, jadi penerapan kurikulum merdeka menggunakan prinsip fleksibilitas ya, sehingga bisa diadaptasi sesuai kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Di mana amanah dari kurikulum merdeka ini adalah pendidikan inklusif. Dan kita tidak lepas dari ruh dari kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang para guru, waduh ada kerjaan baru lagi nih, repot lagi, bagaimana nih dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu
tadi ketika membuat yang namanya IEP dengan kurikulum yang 3 jenis itu, otomatis sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun belum sempurna, karena kita tahu pembelajaran berdiferensiasi ini juga mengakomodir semua siswa, termasuk siswa yang reguler juga kan. Nah, di mana 3 pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasinya di mana? Konten, diproses, dan diproses. Apakah setiap waktu kita harus berdiferensiasi? Tidak harus selalu berdiferensiasi. Bagaimana Anda bisa melihat di tema apa Anda bisa mendiferensiasikannya, ya. Kalau mampu diferensiasi produk, ya silahkan, ya, sambil bertahap sehingga semua bentuk diferensiasi ini bisa terlaksana di kelas Anda. Jadi saya ingin mengajak para guru juga merubah mindset yuk bahwa perubahan kurikulum merdeka adalah yang terbaik yang harus kita lakukan untuk peserta didik kita. Kita lakukan secara bertahap ya Bapak Ibu ya. Dan tentu tidak lepas dari juga P5, proyek penguatan profil Pancasila ya, di mana tentu Bapak Ibu sudah melaksanakan dengan luar biasa ya, tetapi ingat jangan lepas dari inklusivitas. Proyek-proyek yang mengutamakan tentang budaya lokal, local wisdom di daerah masing-masing sehingga menguatkan karakter dari peserta didik kita ya. Dan kemudian anak didik kita juga bisa menghargai dan mengetahui jati diri bahwa mereka adalah anak Indonesia, adalah anak dari Tomohon, ada dari Sulawesi Utara, seperti itu. Bukan hanya mereka mengetahui yang lagi demam sekarang seperti Korea dan lain-lain ya. Mereka lebih banyak paham Korea daripada budayanya sendiri. Nah, sehingga penting sekali bagaimana P5 ini masuk ke pendidikan karakter. Kita tahu proyek P5 ini yang dinilai bukan hasilnya, tapi bagaimana anak-anak berproses ya untuk membentuk pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat yang kompeten berkarakter. Kalau kita berbicara berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, tentu ujungnya adalah sekolah yang aman ya. Nah, kemudian kita tahu tema-tema yang ada ya luar biasa, cukup kompleks sekali, ada dimensinya juga kan ya. Nah, kebetulan saya lihat yang hadir ada dari guru SMP juga, dari guru SD ya, maksud saya. Jadi sama saja ya. Kita tahu bahwa proyek-proyek ini tentunya untuk membentuk karakter Pancasila. Nah, kalau kita berbicara inklusif, yaitu tadi Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan global ya, bagaimana menghargai keberagaman, bukan hanya budayanya saja tetapi kompetensi dari masing-masing individu, keunikan karakter dari anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekolah aman? Mungkin menjadi pertanyaan kita semua juga, sekolah aman itu dari apa sih? Aman dari apa? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, saya yakin tadi juga sudah disampaikan sekolah aman sangat detail sekali oleh pemateri yang pertama. Tetapi aman dari apa? Yaitu terbebas dari tiga dosa besar pendidikan. 3 dosa besar pendidikan kita adalah pembunuhan, ya, kemudian intoleransi dan kekerasan. Nah, ini yang kita harus jaga. Dengan konsep sekolah inklusif di mana anak-anak diberi atau dikondisikan lingkungannya bisa menghargai dan menerima keberagaman,
termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tentu kita bisa mencegah dari 3 dosa besar. Ya. Pengkondisian itu tentu tidak mudah, Bapak. Jadi apalagi bagaimana peserta didik, terutama yang masih SD juga ya, menerima anak-anak atau temannya yang berbeda. Nah, ini perlu pengkondisian khusus ketika di awal masuk sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan siapa teman-temannya, kenapa temanku begini, kenapa temanku begitu, dan bagaimana kemudian mereka menumbuhkan rasa empati dan cinta sayang kepada teman. Ya. Saya mengusung di sekolah kami pengasuhan bersama, yaitu kolaborasi warga sekolah semua, dari mulai tenaga pendidik, tenaga pendidikan, mulai dari OB ya, kemudian bekerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat. 3 komponen ini harus mempunyai kolaborasi yang kuat ya. Nah, kalau kita berbicara lembaga masyarakat, dengan masyarakat bisa ada instansi pemerintah, organisasi, jaringan yang cukup baik dengan mereka. Nah, boleh dengan dinas DP3AKB mungkin ya. Kemudian dinas terkait juga, tadi bisa juga dengan UPT inklusi ya, berkebutuhan khusus. Nah, jadi konsep pengasuhan bersama sehingga sekolah aman adalah jawab bersama. Tentu mungkin Bapak Ibu juga sudah membentuk tim pelaksana Satgas ya, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, di mana ada 3 unsur, harus ada keterlibatan komite sekolah, orang tua, dan jadi boleh semuanya. Nah, inilah pentingnya untuk dibuat proyek-proyek. Salah satunya mohon maaf, jaringan internetnya kurang baik. Saya boleh lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, contoh nih yang kami lakukan adalah dengan Peace Goes to School, ya, di mana membentuk yang namanya Ambassador, Student Leader of Ambassador for Peace, Ambassador for Equality, ya, kesetaraan, Ambassador for Tolerance, dan Ambassador for Inclusivity. Jadi ada 4 ambasador di sekolah. Bentar, ini kok agak macet rasanya. Oke, lanjut. Kami juga mempunyai program sekolah anti perundungan. Ya. Nah, jadi mulai pembuatan yang sederhana, membuat poster, seminar anti perundungan, dan pemahaman konvensi hak anak. Nah, ini bukan hanya untuk guru saja, tetapi juga kita lakukan kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Dan bagaimana pembelajaran tema anti perundungan itu tentu harus masuk di mapel BK ya kalau yang di SMP. Kemudian edukasi pencegahan cyberbullying. Kita tahu sekarang bullying ini nggak hanya ada di secara nyata saja, tetapi sudah masuk di ranah maya, dunia maya. Nah, kemudian ini contoh saja kita kerjasama dengan PPA Polres. Nah, bagaimana anak tahu bahwa melakukan perundungan itu ada konsekuensinya, ada sanksi hukumnya, ada penjara anak seperti itu ya. Kemudian, nah kita juga
public campaign ya di masyarakat, di alun-alun kota. Nah, ini tugasnya para ambasador for peace tersebut. Nah, bagaimana anak-anak kemudian tidak hanya di sekolah saja ya mengkampanyekan hal tersebut, tetapi juga di masyarakat umum. Kemudian kita bekerja sama juga dengan universitas, pelatihan regresi emosi. Bagaimana anak-anak sekarang pendidikan karakter, salah satunya yang berpengaruh adalah kapasitas kontrol emosi. Ya, bagaimana mereka bisa mengontrol dan meregresi emosinya dengan baik. Kemudian kita libatkan orang tua, Bapak Ibu, one day with parents. Ya. Nah, bagaimana mereka juga berkontribusi, orang tua mengajar, karena ingat pengasuhan bersama. Jadi mereka sharing sesuai dengan kompetensinya. Ada yang latihan dengan yoga, kemudian yang literasi digital juga ada. Kemudian kebetulan kami juga ada kelas pendalaman agama. Baik, semua agama, ada Kristen, Katolik, Muslim, ya kita lakukan. Kemudian yang terakhir, nah, mudah-mudahan saya bisa mempersingkat waktu. Ya. Tantangan dan hambatan pasti ada. Ya. Nah, ini yang kami lakukan di sekolah, yaitu terus belajar dan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang tua dan guru. Ya. Saling kami melakukan yang namanya parenting minimal 1 semester 1 kali. Kemudian dilengkapi dengan IG Live yang sekarang ya, dengan webinar seperti itu. Karena bagaimanapun kita mempunyai tanggung jawab bersama. Kemudian saling mendukung dan memberi semangat antara orang tua, guru dalam konsep pengasuhan bersama. Ya, orang tua bisa berbagi juga mungkin praktik-praktik yang mereka lakukan di rumah mereka. Saya tidak ingin mengecilkan kompetensi orang tua dalam pembelajaran. Kemudian selalu dahulukan komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi dengan semua pihak, baik guru maupun orang tua. Kemudian menjadi teladan dan sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Nah, ini konsep yang bagaimana kami bisa merespon tantangan dan hambatan, apalagi kami di sekolah ini hampir 50-60 peserta didik kami adalah anak berkebutuhan khusus, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Mulai yang IQ-nya ada yang 156 tapi ada distraksi ya, macam-macam ya. Mulai kemudian yang yang autism juga ada. Nah, itulah kenapa kami ada guru pendamping khusus mulai yang melekat hingga yang tidak melekat. Ya, nah mungkin nanti bisa kita sharing. Mungkin ada yang bertanya. Nah, saya dengan senang hati nanti saya coba juga kasih contoh-contoh bagaimana sih bentuk IEP di sekolah kami, bagaimana jurnal yang kami lakukan, yang guru-guru buat, ya kan, sebagai pertanggungjawaban kepada orang tua. Seperti apa bentuk raportnya? Saya akan share Ibu nanti di grup peserta. Ya, demikian dari saya. Terakhir, ya. Ini saya suka sekali dari Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada pri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, tetapi juga dapat mengalaminya sendiri. Nah, ini ketika anak-anak berinteraksi, saling berinteraksi, ya, dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya, tidak terkotak-kotakan. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang. Saya senang sekali nanti jika ada diskusi. Ini adalah moto di sekolah kami, let's be together to be the best. Jadi pengasuhan bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wow, presentasi yang bagus sekali, Ibu.
Demikianlah penyampaian materi yang sangat menarik dari Ibu Inayah. Kita berikan emoji tepuk tangan yang meriah. Materi yang telah kita dengarkan tadi, saya yakin menginspirasi kita untuk menerima keberagaman di sebuah sekolah dan untuk membuat sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan tanpa bullying untuk siswa dan siswi. Bapak, Ibu, teman-teman, saat ini kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sesi best practice yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga kita, Kepala SMP Negeri 11 Serang, Bapak Haji Sanyata Jaka Santoso, Magister Pendidikan. Selamat sore, Bapak. Haji Sanyata Jaka Santoso, Magister Pendidikan, lahir di Klaten 13 Januari 1971. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 11 Kota Serang. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita akan mendengarkan penyampaian ketiga dari narasumber kita. Kepada Bapak Sanyata disilahkan. Waktu penyampaian 15 menit ya. Ya, Bapak Ibu, dan ini mungkin sebentar saya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, terkait dengan apa itu dengan inklusi tadi sudah disampaikan banyak oleh rekan-rekan narasumber yang lain. Mungkin saya hanya bercerita bahwa saya mungkin mengenal inklusi itu ketika dulu pemerintah kementerian mengeluarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi. Dan ketika itu sekolah itu hanya diwajibkan ada sekolah inklusi di masing-masing kecamatan satu. Kemudian saya kebetulan sekolah di negeri dan ketika itu memang pernah pernah mendapatkan siswa yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan artinya kalau sekarang istilahnya peserta didik berkebutuhan khusus. Kita tidak pernah tahu inklusi itu seperti apa, gitu kan? Inklusi itu seperti apa. Tapi kemudian kita harus melaksanakan pembelajaran yang tadi mengakomodir apa itu anak-anak yang berkebutuhan khusus, gitu kan? Kemudian kita belajar apa itu inklusi. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu semua sekolah harus memberikan layanan inklusif, memberikan inklusi terlepas apakah sekolahnya itu sekolah inklusi atau tidak gitu kan. Tapi layanan inklusifnya harus diberikan kepada semua peserta didik. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati di dalam pelaksanaan pelaksanaan inklusi. Jadi kalau tadi disampaikan tentang prinsip-prinsip dasar tentang eh, inklusi. Jadi inklusi itu kan prinsipnya adanya penerimaan seluruh siswa di satuan pendidikan, apakah itu yang berkebutuhan khusus ataukah yang reguler. Dan ini juga perlu perlu satu pemahaman tersendiri, perlu satu niat baik dari seluruhnya. Mohon maaf ketika kita melaksanakan pertama kali sekolah saya itu memberikan layanan inklusi, kata-kata yang sering muncul dari bahkan tidak hanya
dari orang lain, dari intern guru, bahkan dari dinas atau dari stakeholder pemangku kepentingan yang belum memahami tentang inklusi, itu ada kata-kata kasar yang kadang-kadang kita bikin sakit hati. Jadi kata-kata seperti ini. Ya, ngurusin yang reguler aja susah, apalagi ngurusin yang tidak normal misalnya akal. Jadi kenapa tidak disekolahkan di sekolah-sekolah SKH gitu kan. Jadi itu yang kata-kata yang selalu menjadi pemicu memantik bagi kita semuanya. Sementara kita kan pendidikan itu untuk semuanya. Kemudian prinsip yang lain adalah fleksibilitas. Artinya adanya satu kelenturan di dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Itu yang harus dipahami. Kemudian adanya adaptasi baik itu kalau tadi Bu Inaya sudah sampaikan adaptasi kurikulum, itu kurikulumnya disesuaikan, kemudian adaptasi pembelajarannya, kemudian adaptasi ekologisnya, lingkungan lingkungan belajarnya itu juga harus harus di setting sedemikian rupa. Yang sering kita temukan di lapangan, yang sering kita temukan di lapangan, banyak sekolah-sekolah yang melabelkan dirinya adalah sekolah inklusi atau memberikan layanan inklusif. Tetapi di dalam pelaksanaannya ya sama dengan reguler, kurikulumnya tidak berubah, semua dianggap sama, gitu loh. Semua kurikulumnya dianggap sama. Padahal tidak seperti itu. Bahkan beberapa guru yang selalu memberikan perlakuan sama. Kalau dulu misalnya masih ada KKM, jadi kalau sekarang mungkin KKTP. Jadi KKM-nya semua. Ya kalau KKM-nya sama dengan reguler, anak teman-teman yang inklusi itu tidak akan pernah bisa mengejar. Itu satu contoh. Jadi satu hal kecil yang harus kita pahami adalah adaptasi kurikulumnya dulu. Jadi eh, dan untuk bisa membuat adaptasi ini tidak bisa sendirian. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memberikan layanan inklusi kepada sekolah, maka yang harus di apa itu berikan pemahaman semuanya. Kalau tadi Bu Inaya sudah disampaikan sekolah beliau 60% adalah inklusi. Jadi saya kira mungkin semua gurunya sudah siap, muridnya semua sudah siap gitu kan. Beda dengan teman-teman kita yang apalagi kami di negeri, sekolah-sekolah lain yang itu beragam. Maka yang pertama adalah gurunya dulu ada pelatihan, gitu kan? Apa itu tentang tentang inklusi? Kalau konsep tentang inklusi semua yakin semua bisa. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa belajar mandiri di PMM tentang konsep inklusi, oke. Semua bisa mengerjakan tugas, semua bisa aksi nyata, semua bisa. Tetapi di dalam penerapannya apakah bisa seperti itu? Nah, itu makanya ini perlu adanya semacam workshop-workshop pendampingan-pendampingan bagi rekan-rekan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian siswanya juga sama, siswa yang lain. Jadi siswa yang lain juga perlu diberikan satu pemahaman. Kalau siswa yang inklusi jelas. Nah, ini yang perlu dipahamkan adalah tadi siswa-siswa yang lain itu juga perlu dipahami bahwa di antara kita ada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Dia tidak meminta anak-anak yang reguler itu apa itu mengkasihani tidak, kemudian memberikan tidak. Jadi harapannya dia memiliki persepsi bahwa di antara teman-teman kita ada yang berbeda dengan kita. Dan ini ini juga perlu satu proses yang tidak mudah. Di tempat kami jujur, kami di sekolah negeri yang beragam untuk memberikan pemahaman ini juga nggak mudah. Demikian juga kita juga memberikan satu pemahaman kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Dia tidak boleh eksklusif. Di kami tidak boleh eksklusif. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga tidak boleh dia harus berbaur dengan yang lain. Walaupun memang secara kodrat ya, artinya kalau saya memahami di lapangan, ternyata teman-teman anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu punya chemistry sendiri dengan teman-teman yang lain. Jadi saya punya murid yang kebetulan
tuna di pendengarannya kurang gitu kan. Tetapi justru ada satu teman yang dia tunagrahita dan dia sangat memahami betul. Jadi kalau kita saja kalau ngobrol gitu nggak bisa nyambung, tapi dengan anak yang sama ini semua bisa nyambung. Jadi saya juga ini memang jujur di luar kemampuan saya ini kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi ini satu hal ya. Kemudian tentang ekologis tadi sudah sampaikan oleh Bu Wina ya. Eh, Lingkungannya juga harus dikondisikan. Jadi ketika kita menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan ketunaan, ya sekolah itu harus harus benar-benar ramah terhadap inklusi. Jadi aksesibilitasnya, kamar mandinya dan sebagainya. Itu juga harus harus diperhatikan gitu kan. Dan kami memang di Kota Serang itu eh, sekolah-sekolah yang melaksanakan atau yang memberikan layanan inklusi tidak semuanya bisa diterima Bapak Ibu. Jadi jujur kami juga tidak bisa menerima teman-teman yang memiliki ketunaan misalnya apa itu tunaganda itu kita tidak bisa karena memang kita tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi kita juga dibatasin kita hanya memberikan atau menerima anak-anak yang ketunaannya itu tentang kecerdasan dan sebagainya. Nah, kemudian tadi kalau kalau kurikulum tadi sudah disampaikan secara detail. Jadi eh, saya pernah punya pengalaman yang ini mungkin menjadi pengalaman menarik saya ketika dari awal kemudian bersama-sama dengan rekan-rekan menyusun apa itu kurikulum inklusi. Pertama kali saya mendapatkan siswa inklusi adalah tahun 2010. Tahun 2010 di sekolah negeri kami dan itu ada 3 orang semua tunagrahita. Yang satu autis. Dan beliau anak-anak ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, hanya bisa menulis apa itu namanya sendiri. Dan waktu itu masih terbentur dengan ujian nasional. Jadi pemerintah mengeluarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang inklusi, tapi di sisi lain di situ ada ujian nasional yang menentukan kelulusan. Jadi sempat kita dulu berdebat bagaimana anak-anak ini kita ini bisa mengikuti ujian nasional sementara dia punya keterbatasan. Akhirnya kemudian kita sempat audien dengan kementerian. Waktu itu di kementerian masih ada Dirjen Pendidikan Khusus. Nah, kita lobby, akhirnya kita diberi kewenangan untuk mengeluarkan ijazah sendiri. Jadi saya pernah mengeluarkan ijazah di luar ijazah yang dikeluarkan oleh kementerian, blankonya itu. Jadi kita keluarkan sendiri dan itu diakui, gitu kan. Jadi kalau di Banten, kebetulan kami ada di Banten. Di Banten itu sekolah inklusi berada di bawah kewenangan provinsi seperti SKH, sekolah khusus. Jadi di Banten itu dulu ada Balai Pendidikan dan Layanan Khusus yang membawai sekolah-sekolah SKH, sekolah khusus dan sekolah inklusi. Justru di kota tidak ada Bapak Ibu. Jadi di Banten, di kota-kota, kabupaten kota tidak ada bidang khusus, UPT khusus. Kalau tadi di Tomohon mungkin sudah ada UPT khusus yang menangani tentang sekolah khusus atau NK. Dari Kota Serang tidak, di kami tidak ada. Jadi semua ada berada di bawah provinsi. Nah, itu kami punya pengalaman bahwa anak-anak inklusi ini eh, punya kendalanya adalah ke depannya bagaimana. Nah, ketika ini di tingkat SMP kita bisa bisa memberikan layanan. Nah, kemudian apakah di SMA kemudian juga diberikan layanan. Akhirnya kemudian kita tetap bekerja sama. Jadi kita tetap bekerja sama dengan pihak apa itu provinsi supaya ada SMA yang mau menerima anak-anak yang inklusi. Jadi di ijazah kami itu diberikan satu lampiran. Ijazah yang kita keluarkan itu diberikan lampiran bahwa anak-anak ini adalah anak berkebutuhan khusus dengan profilnya itu dijelaskan. Sehingga ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya ke SMA itu anak-anak ini bisa diterima. Itu yang dan kami punya satu pengalaman
anak-anak inklusi kami ini sekarang mungkin sudah lulus. Jadi sekarang sudah ada 2 orang yang sampai melanjutkan di tingkat perguruan tinggi, dan sekarang ada 1 yang menjadi PNS, walaupun dia tidak bisa membaca. Jadi tidak bisa membaca, sekarang jadi PNS. Kemudian yang 1 karena memang dia apa itu memiliki bakat itu di bidang perbengkelan, dia punya bengkel, sama orang tuanya diberikan bengkel, dan dia dulu sempat mengenyam perkuliahan. Cuma memang kendalanya di kita, jujur ini di wilayah kita, di tingkat perguruan tinggi belum ada perguruan tinggi yang memberikan satu layanan inklusif yang tadi bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Itu justru kita kendala. Walaupun kita dulu pernah sampai kita ada MOU dengan perguruan tinggi di Banten yang berkenan menerima anak inklusi. Jadi 1 yang autis itu sekarang menjadi seorang fotografer dan dia alumni dari Akademi Fotografi. Gitu kan. Nah, itu satu contoh kebanggaan kami ketika kita melayani anak-anak inklusi ketika pertama kali. Dan sekarang di sekolah kami memang seperti tadi disampaikan oleh Bu Naya, yang harus dilakukan oleh kita ketika kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus, ya tadi, ketika setelah siswa PBDB, ada screening dulu. Ada screening kepada anak-anak kita, bisa melalui, kalau tadi memang menggunakan asesmen psikologi. Jadi, kita tidak bisa memberikan penilaian, tidak bisa mengira-ira anak ini berkebutuhan khusus apa, sehingga harus melalui kerjasama dengan pihak profesional yaitu psikologi, dan baru kita nanti akan mengetahui profil dari masing-masing anak itu. Dan kita juga kalau tadi di Ibu Inaya tadi punya beberapa jenis kelas gitu kan. Kalau kita memang hanya punya 1 kelas, jadi campur reguler, jadi anak itu semua reguler di situ. Kemudian memang betul di beberapa mapel satu ketika beliau belajar bersama anak-anak yang lain, tetapi kemudian setelah itu ada waktunya dia diambil, kemudian dia belajar di sumber belajar dipandu oleh apa itu guru pendamping khusus, gitu kan. Dan ini memang sengaja kita lakukan untuk tadi menyesuaikan dengan tingkat profilnya anak tadi, gitu kan. Nah, kemudian apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan? Gitu kan. Kalau saya ini mungkin bicara praktis saja, bicara praktis apa yang saya lakukan di sekolah kami ketika memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau sekarang memang di sekolah ini sekarang sekolah baru, saya baru menjabat, memang tidak ada anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi kita tidak menolak, tapi di sekolah sebelumnya itu saya lakukan, yang pertama kali saya lakukan di sekolah itu adalah membentuk tim, atau kami menyebutnya Pokja inklusi. Gitu kan. Jadi Pokja inklusi itu ada di sekolah, ada di kabupaten kota. Jadi di kota kami ada Pokja inklusi. Jadi saya orang yang pernah merintis pertama kali terbentuknya Pokja inklusi tahun 2011. 2011. Dan Pokja Inklusi ini dipimpin oleh kepala sekolah dari SKH. Nah, SKH ini kerjasama mitra kami, dan SK inilah yang kemudian ditunjuk sebagai sumber belajar, kalau di kami istilahnya sumber belajar. Jadi dari SKH, dari Pokja itulah kita mengirimkan rekan-rekan guru kita, guru-guru yang reguler, guru-guru mapel, itu untuk dilatih menjadi guru pendamping, ya, menjadi guru pendamping ketika tadi bisa melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita memang ada MOU dengan sekolah-sekolah SKH sebagai sumber belajarnya. Kita tidak bisa sendiri karena keterbatasan apa itu pengetahuan dan ilmu yang kita miliki, gitu kan. Nah, kemudian kita pun juga punya kerjasama dengan psikolog, di beberapa psikolog yang sudah kita ada MOU, dan ini juga difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Jadi beberapa teman, jadi dari beberapa sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar kita yang memang dia memberikan layanan inklusi, itu juga ada kerjasamanya. Ada beberapa
dia berkali-kali mengirimkan anaknya ke sekolah kita untuk sit-in. Jadi dia berlatih untuk bersosialisasi dengan rekan-rekan yang reguler, gitu kan. Jadi itu mungkin untuk melatih apa itu kecerdasan sosialnya. Jadi dia tidak hanya berkumpul di sekolah-sekolah yang SK. Jadi di SKH pun juga sama, ada beberapa siswa yang memang bisa bisa bersosialisasi dengan apa itu teman-teman dari yang reguler itu kita terima, ada sit in di kita. Nah, kita pun juga sama ketika ada penanganan, kemudian ada assessment, itu kita mengirimkan anak-anak kita itu ke SKH tadi. Jadi eh, kemudian yang berikutnya adalah kita membentuk tim PPI. Kalau tadi Bu Inaya tadi menyampaikan ada kurikulum PPI, dan memang ini yang sering tidak dilakukan oleh beberapa sekolah. Jadi kurikulumnya semua mengadopsi dari kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi padahal sementara tadi seperti yang disampaikan narasumber yang sebelumnya bahwa anak-anak ini perlu perlakuan khusus, perlu perlu apa itu layanan khusus. Jadi termasuk kurikulumnya, gitu loh. Jadi guru-guru harus memahami betul apakah anak-anak kita ini kadang-kadang kan secara usia kronologisnya dia mungkin 11 tahun, tetapi usia psikologisnya mungkin seperti anak kelas 4 SD misalnya, gitu kan. Jadi pembelajarannya pun juga disesuaikan, materinya pun juga disesuaikan. Maka kemudian itulah yang disebut dengan PPI. Memang di sekolah kami tidak terlalu banyak, dulu kami tidak terlalu banyak menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga dibatasi, artinya kalau di sekolah negeri kan memang sulit untuk mendapatkan guru pendamping khusus. Sehingga kita tetap harus istilahnya eh, menyediakan GPK itu dari teman-teman guru reguler. Kemudian diikutkan pelatihan-pelatihan di sumber belajar tadi supaya dia memiliki kemampuan untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan. Jadi misalnya minimal ya bagaimana cara menangani anak-anak yang ketika di sekolah tantrum misalnya. Jadi kita sudah punya punya caranya walaupun mungkin tidak secara konsep seperti harus kuliah dulu, tapi di sumber belajar itu, di pusat sumber belajar itu, kita belajar banyak. Jadi prinsipnya intinya adalah ketika kita ingin ingin melaksanakan inklusi, semua pihak harus betul-betul mendukung, gitu kan? Gurunya, guru mapel, guru BK-nya, kepala sekolahnya, kemudian orang tuanya. Dulu saya sering mendapatkan hambatan itu dari orang tua. Jadi dari orang tua yang tidak, jadi kalau di negeri itu agak berbeda Bapak Ibu dengan di apa itu swasta. Kalau dengan di Bunaya mungkin kadang-kadang orang tuanya sudah mengerti menyekolahkan anaknya ke situ, gitu kan, karena memang tahu anak-anaknya adalah berkebutuhan khusus. Tapi kalau di sekolah negeri kami, orang tuanya tidak tahu, gitu kan. Kita misalnya mendapatkan anak-anak kelas 7 kok belum bisa membaca, itu kan perlu kita assessment itu. Nah, baru kemudian ketahuan, oh ternyata anak ini memiliki kesulitan belajar. Nah, ada. Dan itu kadang-kadang yang justru yang menentang adalah orang tuanya. Anak saya normal kok, gitu loh. Kenapa diperlakukan tidak normal? Nah, ini misalnya contoh seperti itu. Ini bahasa-bahasa gampangnya. Jadi kami selalu memberikan pendampingan kepada orang tua. Dan ya alhamdulillah ketika orang tua itu mengerti, akhirnya justru anak itu akan mendapatkan layanan inklusi yang lebih baik. Itu beberapa hal yang saya lakukan di sekolah kami, dan prinsipnya adalah bahwa sekolah baik itu yang melabelkan sekolah inklusi atau memberikan layanan inklusif, maka seluruh pihak harus betul-betul terlibat. Jangan sampai kita hanya melabelkan saja, tapi kita tidak memberikan perlakuan yang inklusif kepada anak-anak kita. Seperti tadi, di dalam proses pembelajarannya. Kita
percuma kalau kita di dalam di dalam apa itu menginformasikan kepada orang tua ketika misalnya atau kita kalau di Lokon ada sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak ketika ada kunjungan dari kementerian pasti ditanya apakah sekolah ini memberikan layanan inklusif gitu kan? Pasti akan ditanya itu. Karena salah satu ya indikator apa sekolah penggerak diantaranya adalah dia memberikan layanan inklusi gitu kan. Tidak berarti harus sekolah inklusi, tapi layanannya harus diberikan. Dan ketika ditanya bisa kita jawab ya. Tapi ketika ditanya lebih lanjut sejauh mana memberikan layanan inklusi kepada anak-anak kita. Ketika ditanya kurikulumnya, ya kurikulumnya sama dengan dan di beberapa teman kami selalu mengatakan kurikulumnya sama dengan anak-anak reguler. Sementara anak-anak itu tidak bisa mengikuti. Bagaimana kita akan memberikan kurikulum yang sama sementara anaknya mungkin baca tulis tidak bisa dan sebagainya. Nah, itu satu satu kendala sendiri. Jadi kalau kalau kami di dalam pemahaman kami sebagai closing saja, kalau tadi dikatakan bahwa sekolah aman itu diantaranya adalah sekolah yang memberikan perlakuan kepada seluruh siswa itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya, termasuk dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, gitu kan. Sekolah yang mengakui tentang diferensiasi siswa itulah sekolah yang aman. Jadi eh, saya juga bisa memberikan satu satu apa itu apresiasi kepada SMP Lokon. Ini satu-satunya webinar yang diikuti oleh siswa, guru, kemudian orang tua. Saya beberapa kali mengadakan webinar, ya biasanya sasarannya hanya guru, tapi di sini ada siswa bahkan yang terlibat menjadi moderator semua siswa ini Bu Astri ya. Jadi ini satu terobosan yang bagus. Dan ini menunjukkan bahwa di sekolah ini inklusivitas layanan inklusi itu sudah berjalan. Jadi semua diberikan satu satu kesempatan yang sama. Jadi pendidikan ini tidak hanya untuk gurunya. Sementara ini kan kalau kita webinar itu hanya gurunya sasarannya. Kepala sekolahnya narsumnya, gurunya sebagai sasarannya. Belum pernah orang tua dan siswanya menjadi sasaran di dalam kegiatan latihan. Ya, sekarang ada satu momen inklusi itu adalah sebuah layanan yang harus diterima oleh semuanya dan melibatkan semuanya. Dan di sini ada siswa. Harapannya tadi, siswa juga memahami tentang apa itu inklusi. Saya kira itu moderator, karena memang ini sudah hanya gong saja, hanya penutup saja dari apa yang sudah disampaikan banyak tentang konsep inklusi dan sekolah aman. Tapi saya tadi hanya bercerita tentang apa yang sudah saya lakukan, yang memang agak berbeda di sekolah kami yang basisnya negeri, dan dengan SMP Lokon yang mungkin berbeda basisnya, gitu kan. Tapi mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat, minimal menambah sedikit referensi bagi kita yang memberikan layanan inklusi kepada anak-anak kita. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat hebat dari Bapak Sanyata. Kita berikan emoji tepuk tangan yang meriah. Materi yang telah kita dengarkan tadi, saya yakin menginspirasi kita untuk memahami prinsip pendidikan inklusif lewat contoh-contoh nyata berdasarkan pengalaman Bapak, dan menginspirasi kita untuk mengingat kembali materi sebelumnya sehingga kita bisa lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Terima kasih pula kepada Bapak karena telah menjelaskan kendala dan tantangan dalam pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus.